Jonathan Christie, atlet bulu tangkis unggulan Indonesia, menghadapi ketidakadilan sistem di Olimpiade 2024, memicu protes PBSI dan perdebatan global tentang keadilan dalam olahraga elit. Dunia olahraga bulu tangkis sedang heboh dengan kontroversi terbaru menjelang Olimpiade 2024. Kali ini, sorotan tertuju pada atlet kebanggaan Indonesia, Jonathan Christie, yang lebih dikenal dengan panggilan akrabnya, Jojo. Pernahkah Anda membayangkan seorang atlet top dunia harus menghadapi ketidakadilan dalam sebuah kompetisi bergengsi? Inilah yang sedang terjadi saat ini. Bayangkan saja, Jojo yang merupakan unggulan ketiga dunia, justru mendapatkan perlakuan yang kurang menguntungkan dibandingkan dengan pesaingnya, Anders Antonsen dari Denmark, yang berada di posisi keempat. Ironis bukan? Padahal seharusnya, peringkat yang lebih tinggi mendapatkan keuntungan lebih besar. Mari kita lihat lebih detail. Jojo harus berjuang keras di grup L, bermain 3 kali di fase grup, dan tidak mendapatkan kesempatan bye pada babak 16 besar. Sementara itu, Antonsen yang berada di grup E hanya perlu bermain 2 kali di fase grup dan langsung melenggang ke perempat final. Bukankah ini terdengar tidak adil? Jika dihitung secara keseluruhan, jalan Jojo menuju final akan dipenuhi dengan 7 pertandingan yang melelahkan. Di sisi lain, Antonsen hanya perlu melalui 5 pertandingan untuk mencapai final yang sama. Perbedaan 2 pertandingan ini tentu bukan hal yang sepele dalam sebuah turnamen sekaliber Olimpiade. Melihat situasi ini, Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia, PBSI, tidak tinggal diam. Mereka mengambil langkah tegas dengan menyampaikan protes resmi kepada Badminton World Federation, BWF. Bambang Roedianto, selaku Kepala Bidang Hubungan Luar Negeri PBSI, menjadi ujung tombak dalam menyuarakan ketidakadilan ini. PBSI memahami bahwa sistem ini sudah berjalan, namun mereka tetap meminta BWF untuk melakukan penyesuaian. Salah satu usulan mereka adalah mengatur jadwal pertandingan yang lebih manusiawi, sehingga Jojo memiliki waktu istirahat yang cukup di antara pertandingan-pertandingannya yang padat. Selain itu, PBSI juga menyarankan agar sistem yang dianggap tidak adil ini tidak digunakan lagi dalam turnamen-turnamen mendatang. Bagaimana tanggapan BWF terhadap protes ini? Melalui surat elektronik yang dikirimkan kepada PBSI, BWF menyatakan bahwa kondisi yang kurang menguntungkan bagi Jojo ini merupakan hasil dari proses drawing atau pengundian. Namun, mereka tidak menutup mata terhadap masalah ini. BWF berjanji akan melakukan evaluasi terhadap sistem drawing yang digunakan dan akan berusaha mengatur jadwal pertandingan yang lebih baik, terutama bagi para pemain di grup L seperti Jojo. Kontroversi ini membuka mata kita terhadap kompleksitas dalam penyelenggaraan turnamen olahraga internasional. Di satu sisi, kita ingin melihat kompetisi yang adil dan seimbang. Namun di sisi lain, ada banyak faktor yang harus dipertimbangkan dalam pengaturan jadwal dan sistem pertandingan. Lantas, bagaimana nasib Jojo dalam menghadapi tantangan ini? Akankah ia mampu mengatasi rintangan tambahan ini dan tetap bersinar di Olimpiade 2024? Atau justru ketidakadilan ini akan memicu semangatnya untuk membuktikan diri bahwa ia layak menjadi yang terbaik? Satu hal yang pasti, kontroversi ini telah menjadi perbincangan hangat di kalangan penggemar bulu tangkis dunia. Banyak yang mendukung protes PBSI dan berharap ada perubahan sistem di masa depan. Selamat pagi para penggemar bulu tangkis Indonesia. Hari ini kita akan membahas persiapan 2 atlet tunggal putra kebanggaan kita menjelang Olimpiade Paris 2024. Anthony Sinisuka Ginting dan Jonathan Christie, 2 nama yang sudah tidak asing lagi bagi kita, saat ini sedang menjalani pemusatan latihan di Chambly, Prancis. Mari kita intip apa yang sedang mereka lakukan di sana. Pelatih tunggal putra Indonesia, Irwansyah,
baru saja memberikan informasi terkini tentang persiapan anak didiknya. Menurut beliau, fokus utama latihan saat ini adalah mematangkan strategi permainan. Mengapa? Karena lawan-lawan di grup sudah diketahui, jadi mereka harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Bayangkan, Ginting dan Jonathan sedang mengasah senjata rahasia mereka di tanah Prancis. Setiap gerakan, setiap pukulan, dan setiap strategi sedang dilatih dengan intensif. Ini bukan hanya tentang memukul kok, tapi juga tentang menganalisis kelemahan lawan dan memanfaatkannya dengan cerdik. Tapi jangan khawatir, mereka tidak melupakan aspek fisik. Irwansyah menegaskan bahwa kondisi fisik para pemain tetap menjadi prioritas. Tidak lupa, kami ingin mendengar pendapat Anda. Beri komentar di bawah, dan pastikan untuk like dan share video ini. Mereka harus memastikan stamina tetap prima, otot-otot tetap kuat, dan refleks tetap tajam. Bayangkan kombinasi strategi brilian dengan fisik yang prima, itulah yang sedang dipersiapkan untuk menghadapi tantangan di Paris nanti. Yang menarik, program latihan mereka kali ini berbeda dengan di Pelatnas. Di Pelatnas, fokusnya adalah penguatan semua aspek. Tapi sekarang, mereka sudah masuk ke tahap yang lebih spesifik. Ini seperti mengasah pedang yang sudah tajam menjadi lebih tajam lagi. Irwansyah juga memberikan kabar gembira. Menurutnya, baik Ginting maupun Jonathan menunjukkan kesiapan yang luar biasa. Ini adalah Olimpiade kedua bagi mereka, dan pengalaman itu terlihat jelas. Kedisiplinan mereka, baik di dalam maupun di luar lapangan, sangat positif. Ini bukan hanya tentang kemampuan bermain, tapi juga tentang mentalitas juara. Namun, Irwansyah tetap memberikan peringatan. Ia selalu mengingatkan anak didiknya untuk tetap fokus dan tidak lengah. Bayangkan, mereka seperti petinju yang sedang dalam kondisi terbaik, tapi tetap harus waspada terhadap pukulan lawan yang tak terduga. Nah, mari kita lihat tantangan yang akan dihadapi oleh kedua jagoan kita ini. Jonathan Christie, si pria berambut pirang itu, akan menghadapi jalan yang terjal di fase grup. Ia berada di grup dengan anggota terbanyak dan harus bersaing dengan Lakshya Sen dari India yang dikenal sebagai lawan tangguh. Selain itu, ada Kevin Chordon dari Guatemala yang merupakan semifinalis Olimpiade Tokyo lalu, serta Julien Charagi dari Belgia. Bayangkan, dari grup ini hanya satu tiket yang tersedia untuk lolos ke babak selanjutnya. Ini seperti pertarungan gladiator modern. Sementara itu, Anthony Ginting akan berhadapan dengan Thomas Junior Popov dari Prancis dan Howard Shu dari Amerika Serikat. Meskipun secara peringkat Ginting lebih unggul, tapi jangan remehkan Popov yang akan bermain di kandang sendiri. Dukungan puluhan ribu penonton Prancis bisa menjadi senjata tersembunyi bagi Popov. Jadi, apa yang bisa kita harapkan dari Ginting dan Jonathan di Olimpiade Paris nanti? Dengan persiapan yang matang, strategi yang brilian, dan semangat juara, kita bisa berharap mereka akan memberikan penampilan terbaik.